Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman, khususnya anggota Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan wawasan tentang sensasi asam lambung. Seperti yang saya uraikan dalam video yang lalu bahwa sensasi asam lambung ini itu sebagian besar 70% itu diakibatkan oleh pikiran dan hanya 30% yang disebabkan oleh fisik fisik atau lambungnya sendiri. Jadi yang mengakibatkan munculnya kecemasan berlebihan atau anxiety itu karena pikiran itu Jadi dan itu bisa menyerang kapanpun baik dalam keadaan dia berjaga jaga-jaga, terjaga atau jaga-jaga, ataupun dalam keadaan dia tidur tidur atau istirahat Jadi seperti contoh misalnya kita sedang jalan-jalan nah kemudian yang sakit asam lambung ini ikut ikut jalan-jalan tiba-tiba dia merasa berdebar dadanya, berdebar kencang deg-degannya parah maka seketika dia langsung panik panik, dan dia menyangka kena serangan jantung sehingga tergopoh-gopoh minta diantar ke UGD Jadi orang yang terkena anxiety ini dia memang menimbulkan suatu kepanikan tapi kalau kita tetap tenang, santai saja kemudian mengalihkan pikiran ke hal yang lain insya Allah sensasi itu akan hilang akan hilang dengan sendirinya Seperti contohnya lagi orang keliengan orang keliengan itu juga pengaruhnya dari anxiety dari pikiran dan itu dampaknya itu besar Jadi misalnya pada waktu dia sedang tidur tidur-tiduran, pas dia bangun terjadi seolah gempa seolah gempa, jadi dia panik dia panik. Atau waktu rapat di kantor misalnya tiba-tiba terasa ada gempa Kalau kita di kantor yang satu lantai tidak masalah, tapi kalau misalnya kantornya itu sampai 2-30 lantai kemudian rapatnya sendiri di lantai 15 misalnya, itu membuat kepanikan tersendiri Jadi dia bisa gugup, akhirnya tergopoh-gopoh dia lari ke ke tangga darurat
Jadi untuk yang keliengan ya, yang sampai sering atau mengalami seolah ada gempa gitu ya, itu coba kontrol gitu ya, kontrol diri dengan cara kita melihat sekitar kita gitu ya. Kalau orang-orang sekitar kita tidak ada panik, tidak ada kepanikan ya, maka itu berarti tidak ada gempa gitu ya. Jadi artinya cuma kita sendiri yang merasa gempa gitu ya. Begitu. Jadi kita harus kontrol, lihat dulu sekitar kita. Kalau mereka tenang-tenang aja, biasa aja, aktivitas biasa aja, nah itu bukan berarti ada gempa gitu ya. Nah, dengan adanya kontrol ini kita bisa paham gitu ya bahwa gempa ini adalah reaksi daripada sensasi asam lambung yang terjadi pada diri kita gitu ya. Itu yang mengenai keliengan ya. Kemudian ya keliengan juga itu ada penyebabnya ya, ada penyebab lain selain daripada memang itu adalah sensasi asam lambung ya akibat daripada anxiety ya. Juga ada kemungkinan ya bahwa dia kekurangan vitamin B12 gitu ya. Jadi karena dia kekurangan vitamin B12, dia bisa menyebabkan dirinya mengalami penurunan kinerja otak istilahnya ya, penurunan kinerja otak, sehingga harus dibantu gitu ya dengan minum vitamin B12 supaya kinerja otaknya itu, saraf dan otaknya itu menjadi lancar lagi gitu ya. Demikian. Jadi vitamin B12 itu penting ya untuk orang-orang yang terkena sakit asam lambung, terutama yang anxiety gitu ya, yang anxiety yang sering terkena di bagian pikiran gitu ya, bagian pikiran terkena kecemasan berlebihan yang disebabkan oleh pikiran gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, bahwa kita yang pertama ya, kita harus tetap kontrol ya. Jangan sampai kita jadi merepotkan orang, merepotkan tetangga atau merepotkan keluarga ya, gara-gara kita mengalami serangan sensasi asam lambung yang kita menyangka bahwa itu adalah serangan yang lain gitu ya, misalnya serangan jantung atau tadi itu ya, gempa ya. Jadi karena kepanikan kita, jadi akhirnya merepotkan orang gitu ya, gitu. Jadi kita harus tetap kontrol apakah betul ya yang kita rasakan itu adalah yang sebenarnya atau hanya pikiran saja gitu ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dengan ucapan ya, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.